jangan pernah putus asa. Jangan pernah melihat bahwa kita anak panti, tapi tunjukkan bahwa anak panti itu bisa gitu ya. Dan jangan pernah minder bahwa kita anak panti, tapi tunjukin bahwa kita punya kemampuan untuk meraih prestasi gitu ya. Queen tumbuh sehat dan ceria di usia 2 tahun. Namun, Queen terpaksa hidup di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Jakarta Timur. Pada Agustus 2016, Queen diantar tetangganya ke dinas sosial karena kedua orang tuanya meninggal akibat mengidap HIV/AIDS. Di panti ini, masih ada 94 anak bernasib seperti Queen. Mereka menunggu orang tua kandung atau orang tua angkat datang menjemput. Pertama, mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya. Karena kalau mereka tinggal di panti, mereka tidak akan mendapatkan full kasih sayang. Seperti kita di rumah, anak kita, mereka bisa berkeluh kesah, mengadu pada orang tuanya. Kalau kita serahkan kepada orang tua angkat, insya Allah mereka akan mendapatkan kasih sayang. Kedua, kesejahteraan mereka akan terjamin. Masa depan mereka akan terjamin. Kasih sayang dari orang tua angkat dirasakan Azam Ryan Ibrahim. Azam diadopsi menjadi anak oleh pasangan suami istri Sukma Kurniawan dan Nov Zahra Anastasia 8 tahun lalu. Sukma dan Nov mengadopsi anak karena sudah 6 tahun menikah tapi tak kunjung dikaruniai anak. Mereka ingin sekali punya anak dan membesarkan anaknya dengan nilai-nilai yang dianutnya. Pasangan suami istri ini pun main ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Setelah meminta izin ke pengurus panti untuk melihat-lihat, keduanya langsung singgah ke ruang isolasi. Hati Sukma langsung terenyuh ketika melihat seorang anak tengah dirawat karena sakit. Anak lucu itu tidak bisa mengangkat kepalanya. Anak tersebut bernama Azam. Sukma jatuh cinta kepada Azam pada pandangan pertama, meski saat itu Azam mengalami peradangan jaringan paru. Dan pada Februari 2009, Sukma akhirnya mengadopsi anak. Namanya Azam yang saat itu masih berusia 11 bulan. Azam adalah nama dari panti. Tidak seperti umumnya orang tua angkat yang mengganti nama anak adopsinya. Sukma justru mempertahankan nama tersebut, agar tidak menyulitkan orang tua kandungnya jika mau mencari anaknya. Azam pernah bertanya kenapa orang tua kandungnya tega meninggalkan dirinya. Ditanya begitu, Sukma hanya menjawab yang baik-baik saja bahwa ibunya sayang sama dirinya karena diantarkan ke rumah sakit dengan fasilitas baik. Saya baru rasakan lah ya, setelah punya anak ini, walaupun ini anak adopsi. Berat sih, jadi ternyata jadi orang tua itu berat gitu. Ya, karena sekian tahun saya sama istri terbiasa berdua, terus akhirnya menjadi orang tua, saya baru ngerasain ya, wah berat ya. Mungkin bapak ibu saya dulu berat punya anak gitu ya. Jadi seorang orang tua itu berat. Nah, khususnya untuk anak adopsi adalah ini kita kan manusiawi ketika kita kalau bicara malu atau tidak, tapi lebih ke diri saya sendiri sih sebenarnya gini. Bagaimana selalu menahan emosi misalnya ketika ini kan kita tahu kondisi, walaupun Azam sudah tahu di ini, cuman ketika sedang emosi gitu saya yang harus menahan bahwasannya saya selalu harus kembalikan ke diri saya sendiri bahwasannya pengalaman menjadi orang tua angkat membuat Sukma dan Noh sering berbagi kisah ke calon orang tua angkat lainnya melalui tulisan blog dan buku cerita anak. Mereka mengampanyekan adopsi terbuka sehingga anak angkat tak lagi dianggap aib keluarga. Ya, beragam sekali memang kondisi di Indonesia ya. Saya kebetulan punya banyak teman karena kami mengadopsi, kami jadi punya link dan kenalan-kenalan yang keluarga-keluarga yang juga mengadopsi anak. Memang ceritanya semua nggak semulus cerita kami gitu, dalam arti yang kemudian pindah rumah, cari sampai harus mulai bekerja di tempat yang baru supaya identitas anaknya tidak
diketahui bahwa dia dulunya dari panti asuhan, itu ada yang cerita anaknya juga memang tidak ditemukan di rumah sakit, tapi di pinggir jalan, di kardus, di kebun dan sebagainya. Itu cerita-cerita itu ada gitu. Jadi makanya tidak semua orang tua juga mungkin cukup siap dan nyaman berbagi ceritanya gitu, karena mungkin mereka sendiri masih mengalami, masih berproses dengan diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Potret keluarga penuh cinta ini kemudian dibingkai Sukma dan Nov dalam sebuah dokumentasi perjalanan keliling Indonesia. Suka. Paling suka Bali. Keren, banyak pantai, makan es krim gelato. Ingat? Pepandayan, Rau, Merbabu, sama Gunung Gede, Bromo. Serunya bisa melihat alam. Terus kalau ada kuda bisa lihat kuda. Enak ya punya orang tua, bisa jalan bersama, makan bersama, ketawa bareng gitu kan. Suasana menjadi rame gitu. Sedangkan aku yang udah 20 tahun tidak bisa tertawa dengan orang tua aku. Ya nggak punya orang tua gitu kan. Bahkan teman-teman saya tuh kalau di Facebook suka pada ngechat seperti ya tentang kesedihan. Enak ya yang punya orang tua, bisa jalan bersama, makan bersama, ketawa bareng gitu kan. Suasana menjadi rame gitu. Sedangkan aku yang udah 20 tahun tidak bisa tertawa dengan orang tuaku. Tidak semua anak panti seberuntung Azam Rayyan Ibrahim yang mempunyai orang tua angkat penuh kasih sayang. Di antaranya bahkan masih ada yang berjuang meneruskan hidup tanpa tahu asal-usulnya. Mereka berpindah dari satu panti ke lainnya sejak bayi hingga dewasa. Mereka ini disebut anak negara. Hermawan misalnya, sudah puluhan tahun berada di panti. Pada usia 0 sampai 5 tahun dia berada di panti balita. Kemudian berada di panti Tebet selama 1 tahun dan pindah ke Klender selama 6 tahun. Selanjutnya ke pendidikan lebih tinggi lagi, SMP dan SMK di Panti Ceger. Kini sudah 21 tahun Hermawan berada di panti. Pada Januari 2016 dia bekerja di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Klender Jakarta Timur sebagai tenaga pembinaan pendamping warga binaan sosial. Saat usia 7 tahun Hermawan pernah diadopsi artis Della Puspita. Dia mengatakan kepada orang tua angkatnya mau tinggal sampai lama. Namun ketika duduk di tepi kolam ikan, muncul di benaknya untuk lebih baik tinggal bersama orang tua kandung. Hermawan pun hanya bertahan 6 bulan bersama Della. Keinginan bertemu orang tua kandung pun semakin membuncah, apalagi ketika Ramadan. Anak-anak panti berkumpul dengan para orang tuanya. Hermawan sangat sedih karena hanya bisa melihat kehangatan mereka. Apabila Engkau mempertemukan kami di dunia, maka pertemukanlah kami ya Allah. Dan apabila Engkau tidak bisa mempertemukan kami, maka pertemukanlah kami di akhirat nanti ya Allah. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya ketemu dengan orang tua saya peluk bener. Itu yang pertama kali saya akan peluk orang tua saya. Walaupun keadaannya
keadaannya buruk atau kaya pun juga ya nggak jadi masalah, karena kan udah 20 tahun nggak ketemu, tiba-tiba wah kaget nih spontan ngeliatnya seperti ini, tetap saya peluk. Namun, tak banyak informasi tentang asal-usul Hermawan. Sepenggal informasi dikisahkan Sulasmi. Dia pengasuh yang merawat Hermawan sejak pertama kali datang ke panti sosial asuhan anak balita Tunas Bangsa tahun 1990. Ibu kandungnya menyerahkan Hermawan ke panti karena sudah tidak sanggup merawat. Saat itu Hermawan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Kebanggaan Sulasmi kini bisa melihat anak yang pernah dia asuh bisa meneruskan hidup dengan baik. September 2017, Hermawan akan masuk kuliah di STISIP Widuri jurusan Kesejahteraan Sosial. Ya pesannya ya jaga diri baik-baik, terus ini adiknya gitu, ingat adiknya sering dilihat gitu. Ya kan di sana kan adiknya juga yang dari balita itu, jadi ibaratnya kayak generasi penerusnya gitu. Cuman dia generasi pertama di balita yang sampai kuliah, sampai sekarang bisa kerja. Hermawan ingin sekali meneruskan kuliah karena termotivasi kawan-kawannya yang terus menimba ilmu meski tidak punya orang tua. Bagi Hermawan, pendidikan mampu menaikkan derajat seseorang. Ya paling saya peluk erat sambil nangis aja gitu. Dan saya berkata jangan pernah tinggalin saya lagi gitu ya. Saya ingin berkumpul dalam keluarga gitu. Ku arungi sebuah cinta di mana kau berada. Mantan pengasuh Purwanto, Sulasmi, mengatakan kondisi Purwanto saat balita mengenaskan. Polisi menemukannya di tempat sampah dalam kondisi sangat memprihatinkan. Bajunya lusuh, tangannya terus menggaruk-garuk karena kulitnya gatal. Hanya itu informasi yang bisa diceritakan Sulasmi tentang asal-usul Purwanto. Purwanto dibawa seorang polisi ke panti sosial asuhan anak Tunas Bangsa tahun 1993. Saat itu usia Purwanto 3 tahun. Tumbuh besar dari panti ke panti membuat Purwanto tak tahu bahwa dia juga berasal dari rahim seorang ibu. Kelak, jika Tuhan mempertemukan dengan orang tua kandungnya, dia akan memintanya untuk tidak meninggalkannya lagi. Ya paling saya peluk erat sambil nangis aja gitu. Dan saya berkata jangan pernah tinggalin saya lagi gitu ya. Saya ingin berkumpul dalam keluarga gitu ya. Ya mungkin juga saya nanti kalau emang ketika ketemu itu saya punya saudara ya. Saya pengen berbagi cerita bahwa di panti itu begini-gini gitu. Ya saya ingin mengatakan saya sangat ingin sekali gitu berkumpul dalam keluarga gitu ya. Saya tidak ingin sekali yang namanya kesendirian lagi gitu ya. Posisinya biarpun banyak orang yang sayang sama saya, peduli dengan saya, tapi saya tetap psikologi saya mengatakan saya lebih ingin sekali punya orang keluarga gitu ya. Ingin sekali bertemu dengan orang tua saya gitu ya. Purwanto kini berusia 26 tahun. Hari-harinya dihabiskan di panti sosial asuhan anak Putra Utama 1 Klender, Jakarta Timur sebagai tenaga pembinaan pendamping warga binaan sosial. Tapi untuk saya waktu saya tanya-tanya ke salah satu petugas tidak ada gitu untuk berkas-berkas. Paling saya menemukan saya juga udah nggak tahu kemana gitu, yang menemukan
pertama kali saya dan menaruh saya di panti itu udah nggak tahu kemana, karena itu udah lama sekali, baru 93 sampai sekarang. Kebetulan waktu itu tugas saya di tahun 2015. Dan ya valid, saya udah pasrah aja gitu. Mungkin entah diketemuan di dunia, ya syukur, kalau nanti di akhirat ya mungkin bisa dipertemukan gitu. Siapa sangka, anak laki-laki yang ditemukan di tempat sampah 23 tahun lalu kini menjadi calon sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Jakarta. Uang hasil jeripayahnya bekerja di panti selama 2 tahun 4 bulan dan buka bisnis kecil-kecilan di lingkungan panti, ia sisihkan untuk kuliah. Ketekunan dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil hingga mengantarkan dirinya menjadi wisudawan. Sejak awal sangat apresiatif dengan Pur, sejak awal KRS bertemu di awal gitu. Misal contohnya, nah bukunya besok cari di perpustakaan 3 gitu. Nah Pur itu biasanya lebih dari standar yang kita tetapkan. Dari situ aja sudah kelihatan bahwa daya juang dia lebih dari sekedar yang kita standarkan. Gitu. Saya meyakini paling tidak sampai saat ini dengan sampel beberapa mahasiswa yang masuk dengan kondisi sebutlah bahwa ia anak negara, saya lebih apresiatif pada yang memang kondisinya seperti Pur. Purwanto tahu benar masih ada anak negara yang nasibnya tak seberuntung dia. Masih banyak anak dari panti yang bingung mau kemana dan berlindung ke siapa. Maka Agustus 2015, Purwanto membentuk komunitas Keluarga Tanpa Batas, tempat berbagi untuk para anak negara. Yang patut contoh Mas Edi sebenarnya semangatnya dia nggak pernah putus asa tuh. Nah, saya tahu dia di sini, maksudnya dia tinggal di dunia ini nggak ada siapa-siapa Mbak. Cuma dia mampu sampai S1 gitu dengan beasiswa, bahkan dia nantinya katanya sih mau S2, bilang saya nanti saya mau S2 Ren katanya. Iya semangat aja Gan, kan kalau saya manggilnya Agan tuh bukan Pur. Harus sukses ya. Harapan kami harus dia sukses. Sukses kan tidak hanya harus yang punya keluarga. Anak panti pun juga harus sukses. Kita kan juga menunggu kesiapan mental dia ya. Kalau dia sangat-sangat ingin tahu ya kita buka file dia. File kamu ini, kamu ditinggal di rumah sakit, kamu ditemukan di sini. Hanya itu yang bisa kita serahkan atau kita sampaikan. Sebatas yang lain kan kita gitu. Kalau misalnya anak dari rumah sakit atau anak dari temukan, kami juga ketika di balitanya, ketika hasil ditemukan, kita pun mengiklankan ada anak ditemukan atau ada anak ditinggal di rumah sakit. Dalam kurun waktu 3 bulan tuh kita iklankan. Apabila tidak ada yang ngambil atau tidak ada yang nyamperin ke panti, itu sudah dianggap anak negara. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 merawat 242 anak, namun 60 diantaranya berstatus anak negara. Harus sukses ya. Harapan kami harus dia sukses. Sukses kan tidak hanya harus yang punya keluarga. Anak panti pun juga harus sukses. Hermawan dan Purwanto menjadi contoh anak negara bisa mempunyai masa depan. Mereka bisa melanjutkan hidup walau panti menjadi keluarga dan rumah mereka. Kisah keduanya juga memotivasi rekan kerjanya untuk pantang menyerah dan bisa berprestasi. Aku pengen seperti Kak Purwanto bisa kuliah. Aku ingin seperti Kak Hermawan bisa kuliah. Pernah, dulu kan saya sempat mau nyerah karena
nggak betah di kerjaan, dan dia memotivasi saya supaya terus semangat dan tetap bekerja. Jangan pernah putus asa, jangan pernah melihat bahwa kita anak panti, tapi tunjukkan bahwa anak panti itu bisa gitu ya. Dan jangan pernah minder bahwa kita anak panti, tapi tunjukin bahwa kita punya kemampuan untuk meraih prestasi gitu ya. Bisa, semua bisa. Semua bisa, mulai dari yang punya orang tua atau nggak punya orang tua, semuanya bisa. Banyak yang kita ambil contoh kayak mulai dari Khairul Tanjung, walaupun dia punya orang tua, tapi kan perekonomiannya susah, ya kan. Terus banyak orang-orang yang sukses juga, itu bisa. Dia bisa, kenapa kita nggak bisa?